Lalu bagaimana cara mengambil pahamnya? Bagaimana cara menghadirkan hati bersama Allah? Walaupun pada maqam thariqat, Bapak Ibu belum mampu melihat dan menyaksikan, tapi bisa merasakan hadirnya Allah itu berserta diri kita ini. Mengambilnya itu dengan rasa. Nah, rasa atau rasu namanya Bapak Ibu. Rasa atau rasu. Rasa atau rasu itu singkatan Rasul Allah. Nah, singkatannya Rasul Allah. Bagaimana kita mengambil rasa di dalam diri untuk merasakan akan kehadiran Allah itu pada diri? Padahal kita belum melihatnya. Nah, untuk merasakan kehadiran Allah pada diri kita itu, kata Ustadz, itu adalah dengan rasa. Rasa itu adalah Rasul Allah. Sekarang, kalaulah rasa itu artinya Rasul Allah, mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh tuh. Yang ruh itu. Siapa ruh itu? Ruh itu artinya rahasia wujudhu. Rahasia aku, kata Allah. Rahasia Allah. Kalaulah Rasul Allah itu dikatakan ruh, mana yang ruh itu pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan ruh itu pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Mana yang nyawa pada diri Bapak Ibu tuh? Itulah yang disebut namanya dengan napas. Napas yang turun naik, yang keluar masuk tuh. Mana yang dikatakan napas? Napas itulah yang dikatakan namanya hayat. Bapak Ibu payah mencari yang hidup di dalam diri. Padahal setiap detik kita bernapasnya. Ya, ini hayat. Siapa si hayat itu? Si hayat itu adalah Allah tuh. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam diri kamu itu ada Rasul Allah. Mana yang katakan Rasul Allah tadi, ibu-ibu? Ruh. Mana yang ruh itu pada diri Bapak Ibu? Mana yang nyawa itu pada diri Bapak Ibu? Napas. Mana yang nafas itu pada diri Bapak Ibu? Mana yang hayat itu pada diri Bapak Ibu? Hati Allah. Makanya dikatakan Rasul itu adalah Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah itu. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah, ada aku itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basira. Aku yang wujud, aku yang hayat, aku yang sama basar kalam ilmu koda irodat, yang wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Rupanya yang dikatakan rahasia Allah, hadirnya Allah pada diri, itu yang hayat itu. Kalau tidak ada hayat bisa bergerak badan ini Bapak Ibu? Bisa kita melihat, mendengar berkata? Tidak bisa. Hati merasakan itu. Itu maknanya. Sama dengan AC ini. Walaupun kita tidak bisa melihat udaranya, tapi bisakah Bapak Ibu merasakan AC itu pada diri ini? Bagaimana merasakannya? Sejuk dan dingin. Ketika diri ini merasakan sejuk dan dingin, disitulah kita merasakan hadirnya udara AC itu pada diri itu. Walaupun kita tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah, tapi kita wajib merasakan hadirnya Allah pada diri. Hadirnya Allah pada diri itu yang si hayat itu. Yang hidup tuh. Yang hidup tuh yang Allah tuh. Jangan bingung Bapak Ibu mencari yang hidup, padahal kita bernapasnya. Itu maksudnya tuh. Ya, seperti ikan mencari air tuh.
Lapan yang lale ikan tuh mencari air tuh Pak Abdul Qadir. Entah kunjung-kunjung berjumpa juga iya tuh. Bersobok dengan kawannya di dalam air itu namanya tunggul. Tunggul kayu dalam itu tuh. Lalu apa kata tunggul kayu ini kepada sahabatnya ikan? Wahai sahabatku ikan, aku udah 7 hari, 7 malam memperhatikan dirimu. Seolah-olah kamu ada yang kamu cari selama ini. Apa kata ikan tadi? Benar wahai sahabatku tunggul kayu, yang aku cari selama ini adalah air. Tapi air yang aku cari itu tak pernah kunjung aku temui. Sampai detik ini juga. Karena tunggul kayu itu paham di mana air, dia diam dan senyum. Kemudian barulah dia berfatwa, wahai sahabatku, ya, ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, janganlah kamu hilir mudik, ya, mondar-mandir, kenyak-kenying. Mulai hari ini, saat ini, detik ini, hendaklah kamu ikrok ke dalam diri. Hendaklah kamu itu berwukuf ke dalam diri. Senter dirimu, silau dirimu, ino-inoi dirimu. Kalau kamu mau menyenter, menilik, ikrok ke dalam diri, mau merasakannya, ino-inoi dalam diri, pasti kamu akan mampu menemui air yang kamu cari selama ini. Baiklah saudaraku, tunggul kayu, terima kasih. Mulai hari ini, saya tidak akan hilir mudik, tidak akan kemana-mana, saya akan ikrok, menyenter dan menilik ke dalam diri. Rupanya setelah ikan tadi menilik, menyilau dan menyenter ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri, masuk dia ke dalam gua Kahfi, masuk di dalam gua Hira. Disitulah ikan tadi itu kaget Bapak Ibu, rupanya air yang dia cari selama ini tidaklah di mana-mana. Kenapa? Karena dia berada dalam air selama ini. Baru dia tahu selama ini di dalam air setelah apa? Bertafakur, ikrok ke dalam diri. Itu dia. Itu maknanya apa? Untuk mencari dan menemui Allah itu, tak perlulah pergi betapa-tapa di gunung-gunung, di gua-gua, di hutan-hutan. Tapi ikrok ke dalam diri. Senter ke dalam diri, silau ke dalam diri. Baco alam pada diri, baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Kata Allah, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Zahiran Rabbi fi bani abdi, ana fi abdi. Nyatanya aku itu pada batin hambaku. Ana fi abdi, aku dah wujud nyata pada hambaku itu. Jadi menilik ke dalam diri Bapak Ibu. Jadi pertajam pandang hati kita. Supaya kita mampu merasakan yang si hayat itu yang benar-benar wujud pada diri itu. Barulah kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata artinya tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, dengan Allah. Mana yang la haula wala quwata dan mana pula yang illa billah pada diri Bapak Ibu. Yang la haula wala quwata illa, yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, ini yang katakan la haula tuh. La haula wala quwata. Tuh dia tuh. Tubuh tuh. Sedangkan illa billah itu yang ruh ini ya. Ini yang illa billah. Illa billah. Makanya jangan Bapak Ibu tertahan memandangnya pada ruh. Nanti bertuhan kepada ruh nanti. Tilik lagi itu. Ruh itu yang nyawa. Nyawa itu yang napas. Napas itu yang si hayat. Hayat itu yang Allah. Nah, kalaulah hayat itu yang Allah. Allah itulah sebenarnya si hayat tuh. Si hayat itu yang napas tuh. Napas itu yang nyawa tuh. Nyawa itu yang ruh itu. Ruh itu yang rasul itu. Rasul itu yang Allah itu. Balik ke situ beliau itu. Itu yang ada pada dirimu tuh. Nah, itu yang hadir tuh. Merasakan tuh. Itulah khusyuk namanya. Makanya ketika hati telah hadir kepada Allah, maka dia akan memberi efek kepada batang tubuh.
Tenang dia. Kenapa? Karena sudah merasakan